Pemain bola asal Belanda Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia, mengonfirmasi sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI untuk proses naturalisasi. Pemain yang saat ini membela FC Volendam, Mauro Zijlstra, tinggal menunggu kepastian untuk terbang ke Indonesia demi menyelesaikan proses tersebut. Informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah video di kanal YouTube Yusa Nugraha. Yusa Nugraha mengungkap telah berbicara langsung dengan Mauro Zijlstra mengenai rumor naturalisasinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menyebut sudah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan dan kini tinggal menunggu kesempatan untuk berangkat ke Indonesia. Dalam percakapannya, Yusa Nugraha menanyakan perkembangan proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan kapan ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menjawab dirinya berharap bisa segera terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Catatan Mauro Zijlstra cukup apik, apalagi terkenal sebagai striker muda dengan performa impresif. Hal ini tentu akan cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini yang berkeinginan memiliki lini depan yang tajam dan haus untuk mencetak gol. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes, digadang-gadang sudah bisa berseragam timnas Indonesia. Hasil sidang atas masalahnya jadi penentu buat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas, Martin Paes, sempat terhambat untuk bisa turun membela skuad Garuda, lantaran ada masalah terkait perpindahan federasi yang belum tuntas hingga dibawa ke CAS sampai dengan FIFA. Sekarang sudah ada titik terang, hasil sidang penjaga gawang 26 tahun ini akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024, hal itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kehadiran kiper dengan postur tinggi badan 192 cm ini tentunya akan memperkuat sektor yang disebut sebagai jantung pertahanan paling penting, yaitu sektor penjaga gawang. Karena punya jam terbang dan pengalaman yang tinggi selama berkarir di Liga Amerika Serikat bersama klub FC Dallas, hal ini bisa menjadi acuan untuk seberapa hebatnya Martin Paes. Contohnya dalam satu pertandingan kiper kelahiran Nijmegen ini bisa melakukan beberapa kali save atau penyelamatan penting. Terhitung 8 atau 9 kali penyelamatan bisa diraih oleh Paes. Karena performanya yang top, klub yang bermarkas di Frisco ini akhirnya menjadikan penjaga gawang naturalisasi Indonesia menjadi starter utama alias pemain andalan. Dengan melihat pengalamannya, atas dasar itu pula fans timnas Indonesia menginginkan Martin Paes untuk bisa diturunkan pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper naturalisasi Martin Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Martin Paes berlangsung di pengadilan arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Martin Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Martin Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Martin Paes dijadwalkan FIFA paling lamban pada 18 Agustus 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun, aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Pelatih Shin Tae-yong buka suara terkait rumor PSSI tengah mengincar pemain keturunan seperti Ula Romeni untuk dinaturalisasi demi mengisi pos striker timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, pos striker timnas Indonesia tidak akan mendapatkan tambahan pemain dalam waktu dekat ini.
Hal itu disampaikan juru taktik asal Korea Selatan tersebut di sela-sela menyaksikan laga Malut United versus Persebaya Surabaya pada Jumat, 16 Agustus 2024. Jawaban Shin Tae-yong mengisyaratkan isu yang menyebut PSSI tengah mengejar striker FC Utrecht, Ula Romeni untuk dinaturalisasi masih sebatas rumor. Ula Romeni merupakan striker berusia 24 tahun yang memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Salah satu striker andalan FC Utrecht itu belakangan menunjukkan kode atau isyarat siap membela timnas Indonesia. Selain itu, dia juga mulai akrab dengan para pemain keturunan yang sudah membela timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner yang merupakan rekannya di Utrecht, ada juga Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia sejatinya membutuhkan tambahan penyerang baru sesuai pernyataan Shin Tae-yong pasca membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Saat ini, tim Merah Putih mengandalkan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen dan Dimas Derajat untuk posisi lini depan. Namun, ST sempat mengatakan dirinya masih kurang puas dengan performa mereka dan membuka peluang untuk mencari ujung tombak baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara jujur soal proses naturalisasi Ula Romeni yang digembar-gemborkan sebagai pemain naturalisasi tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai pada September 2024 mendatang. Shin Tae-yong sendiri telah menentukan 26 pemain untuk dipanggil, sebagaimana diklaim oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, sang pelatih asal Korea Selatan juga mengajak Yeom Ki-hun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada satu pemain naturalisasi yang digembar-gemborkan untuk segera menjadi yang selanjutnya untuk dinaturalisasi, yaitu Ula Romeni. Berbagai indikasi menguatkan hal tersebut, seperti aksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram Ula Romeni. Ketika ditanyakan wartawan tentang kemungkinan tambahan striker untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong berfokus kepada kehadiran Yeom Ki-hun. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Bahrain dan Cina menjadi dua negara pertama yang muncul sebagai korban keganasan Ula Romeni bareng timnas Indonesia, benarkah? Saat ini muncul tanda-tanda penyerang FC Utrecht Ula Romeni akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang 24 tahun itu diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 ini juga sudah mengarsipkan seluruh foto-fotonya ketika memperkuat timnas Belanda Junior. Satu tanda lagi Ula Romeni akan membela skuad Garuda adalah, penyerang berambut pirang ini mengikuti akun Instagram Fardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Fardi Bahdim merupakan kepanjangan tangan PSSI untuk melakukan negosiasi kepada pemain keturunan yang ada di Belanda dan sekitarnya. Jika benar Ula Romeni segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI, Ula Romeni paling cepat membela timnas Indonesia pada Oktober 2024. Di bulan tersebut, ada dua tim yang dapat dihadapi timnas Indonesia, yakni Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Cina pada 15 Oktober 2024. Dua laga itu akan dijalani timnas Indonesia di kandang lawan. Kehadiran pemain top seperti Ula Romeni dibutuhkan untuk mengacak-acak Bahrain dan Cina yang diprediksi tampil percaya diri karena bermain di kandang sendiri. Media asing asal Vietnam THO247, turut menyoroti peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada babak ini, tim asuhan Shin Tae-yong tergabung ke grup C, lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia wajib finish di peringkat 2 besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bila itu tak mampu digapai, skuad Garuda perlu minimal mengakhiri perjuangan di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. THO247 sendiri menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari status timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA terburuk di grup C. Meski begitu, THO247 menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang. Ada 3 faktor yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya dukungan penuh dari federasi. Seperti yang diketahui, PSSI terus berupaya memenuhi keinginan Shin Tae-yong terkait pemain naturalisasi.
PSSI sedang berusaha agar Martin Paes bisa segera debut bersama Timnas Indonesia. HU247 berpendapat Timnas Indonesia memiliki skuad yang berkualitas. Terakhir adalah besarnya dukungan dari masyarakat Indonesia. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ula Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa Timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu, 14 Agustus 2024, kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Striker keturunan, Mauro Zigestra bisa menjadi pilihan PSSI untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun ini belak-belakan ingin memperkuat skuad Garuda. Apalagi ia mengakui telah dihubungi PSSI. Kendati begitu, masih belum ada kabar resmi apakah Mauro Zigestra menjadi pemain yang akan diproses federasi. Namun, ia sungguh berharap bisa membela tim Merah Putih. Bahkan Mauro tak sungkan meminta bantuan Fardi Bahdim, agen yang kerap menghubungkan pemain keturunan dengan Timnas Indonesia. Adapun Mauro Zigestra sendiri merupakan striker yang pernah bermain dengan calon naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Dion Marks. Keduanya sempat main bareng di NEC Nijmegen U21 pada musim 2023-2024. Statistik striker muda ini juga terbilang mentereng. Musim 2023-2024, Mauro berhasil mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Kini dirinya melanjutkan karirnya di klub baru, pemain kelahiran Zaandam, Belanda ini bermain untuk FC Volendam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak perlu pusing jika Martin Paes batal gabung di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran PSSI bisa melirik kiper muda Belanda ini sebagai opsi. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok kiper berkualitas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September nanti. Melawan para tim yang secara peringkat FIFA di atas Timnas Indonesia tersebut, skuad Merah Putih tentu membutuhkan pemain bertahan tangguh untuk menahan gempuran. Salah satu sektor terpenting adalah penjaga gawang, di mana Timnas Indonesia kerap kali kebobolan ketika berhadapan dengan tim Timur Tengah macam Iran dan Irak. Dua tim tersebut bakal kembali jadi lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti. Dengan fakta tersebut, tak heran jika Shin Tae-yong sangat berharap proses perpindahan Federasi Martin Paes bisa segera rampung dan perkuat timnas. Andai Timnas Indonesia gagal diperkuat Martin Paes, pelatih Shin Tae-yong tak perlu khawatir lantaran ada beberapa kiper keturunan di Eropa yang bisa dilirik PSSI sebagai opsi kedua. Salah satunya adalah Danny van den Heuvel, pemain berusia 21 tahun ini merupakan salah satu kiper potensial yang sedang memperkuat tim kasta teratas Liga Belgia, Club Brugge. Secara postur, Van den Heuvel yang memiliki tinggi 187 cm terbilang cukup ideal bagi seorang penjaga gawang. Sedangkan dari sisi statistik, kiper kelahiran Delft ini memiliki jam terbang sangat banyak bersama timnas Belanda kelompok umur. Tercatat, Van den Heuvel sudah tampil buat timnas Belanda kategori U15 hingga U21. Tiga pemain muda berpaspor Indonesia tengah mencuri perhatian di panggung sepak bola Eropa.
Salah satunya adalah Elkan Bagot yang sudah lama absen di timnas Indonesia. Dengan pencapaian Elkan Bagot saat ini, sepertinya Shin Tae-yong perlu mempertimbangkan untuk tetap angkut pemain keturunan itu untuk arungi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Elkan Bagot yang baru saja bergabung dengan Blackpool FC ini langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Selain Elkan, Nathan Choyaon, sang bek kiri muda timnas Indonesia ini juga berhasil menembus skuad utama Swansea City dan langsung memberikan kontribusi signifikan. Debutnya sebagai starter di Piala Liga Inggris berjalan mulus, bahkan membawa The Swans meraih kemenangan. Penampilan impresifnya ini tentu menjadi modal berharga untuk mengamankan tempat di starting 11 secara reguler. Terakhir, Ragnar Oratmangoen, pemain berdarah Indonesia lainnya, juga tengah menikmati karirnya di Belgia. Keberhasilan ketiga pemain ini tentu menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Mereka membuktikan bahwa pemain muda Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pemain-pemain Eropa lainnya. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi, diharapkan mereka dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Timnas Indonesia ketambahan pelatih baru. Hal itu pun menarik perhatian media Vietnam THO247. Pelatih Shin Tae-yong kembali ke Indonesia pada 11 Agustus malam. Pelatih asal Korea Shin Tae-yong datang bersama rekannya untuk mempersiapkan timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong kerap kali mencari pemain untuk timnas Indonesia lewat ajang Liga Indonesia. Pada pekan pertama musim Liga 1 2024-2025 ini, para penggemar Indonesia sangat menantikan kehadiran Shin di tribun penonton. Namun, pada pertandingan Semen Padang versus Borneo FC yang digelar di Stadion PTIK, penonton hanya melihat 4 asisten pelatih Shin Tae-yong yakni Choi In-cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan Yeom Ki-hun. Asisten Yeom Ki-hun akan berperan untuk meningkatkan kualitas para penyerang timnas Indonesia. Pada 29 Agustus mendatang, asisten baru Yeom Ki-hun akan resmi memperkenalkan diri kepada para pemain timnas Indonesia. PSSI telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan Liga 1 agar para pemain yang ada dalam daftar tersebut dapat segera berkumpul. Selain keempat asisten yang disebutkan di atas, pelatih Shin Tae-yong akan tetap didampingi oleh asisten Nova Arianto. Dua pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon dan Elkan Bagot sama-sama bertugas bersama timnya. Nathan akhirnya debut starter bagi Swansea City saat bertanding melawan Gillingham FC pada ajang Carabao Cup 2024. Dia bermain selama 67 menit di laga tersebut dan tampil cukup solid. Swansea akhirnya menutup laga dengan kemenangan mutlak 3-1 atas lawannya tersebut. Dari laga lain, Elkan semakin percaya diri menjadi bagian dari Blackpool FC saat melawan Burton Albion. Pada laga putaran pertama EFL Cup tersebut mereka sukses mencatatkan kemenangan dengan skor 0-4. Media asal Inggris, Wales Online memberikan skor 6/10 untuk Nathan Choyaon. Setelah kembali dari SC Heerenveen, Nathan bisa beradaptasi cepat dengan Swansea. Mereka menilai bahwa beberapa momen sang pemain melakukan sentuhan yang baik meski akhirnya ditarik keluar. Tentunya, ini jadi awal yang baik dan dia harus bisa meningkatkan performanya sebelum membuka kesempatan berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Sementara itu, Elkan jadi tembok kokoh Blackpool pada laga yang digelar di Pirelli Stadium. Menjadi trio bersama James Husband dan Matthew Pennington di sektor pertahan, mereka sukses membawa The Seasiders mencatatkan clean sheet. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa memanggil striker jebolan skuad Brasil di Piala Dunia ini untuk jadi tandem Ragnar Oratmangoen di lini depan. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memang dikabarkan bakal kedatangan beberapa pemain baru. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan kabar kehadiran pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia tersebut dalam kanal YouTube pribadinya. Selain para pemain keturunan di Eropa, sejatinya PSSI juga melirik satu legion asing dari Liga 1 yang sudah penuhi syarat untuk dinaturalisasi. Adalah Ciro Alves, pemain Persib Bandung ini sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi lantaran sudah 5 tahun beruntun berada di Indonesia. Pada tahun 2022, striker kelahiran Salgueiro, Brasil tersebut pindah ke Persib dan membantu tim asal Jawa Barat itu angkat trofi di Liga 1 musim lalu.
Secara statistik, penampilan Ciro Alves selama mentas di Liga 1 terbilang cukup apik dan bisa jadi second option buat timnas Indonesia. Tercatat, Ciro Alves mampu mencetak 60 gol serta memberikan 34 assist dari total 130 penampilan di Liga 1. Media Jepang menyoroti gerak senyap PSSI yang sedang mengurus naturalisasi untuk pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Jepang merupakan salah satu lawan skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dikabarkan sedang memproses pemain keturunan agar memperkuat timnas Indonesia jelang menghadapi tim-tim kuat. Banyak yang menyebut bahwa pemain tersebut adalah Eliano Reijers. Ia adalah adik dari pemain AC Milan, Tijani Reijers. Mengetahui gerak senyap PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, media Jepang pun was-was. Jika terjadi maka Eliano Reijers dianggap sebagai ancaman bagi Jepang saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di tanah air disambut gembira netizen. Dia menyebut timnas Indonesia sudah siap tempur saat ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama staf kepelatihan timnas Indonesia telah tiba di tanah air pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam kedatangannya, ada juga asisten pelatih baru khusus striker untuk timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun. Kabar kedatangan Shin Tae-yong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jeng Seok-seo. Shin Tae-yong tampaknya memang sengaja merekrut Yeom Ki-hun untuk membuat lini serang timnas Indonesia tajam. Seperti diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah. Kehadiran Shin Tae-yong bersama para stafnya ini juga mendapat sambutan hangat dari para netizen. Mereka cukup menyoroti kehadiran Yeom Ki-hun. Shin Tae-yong akan memanaskan mesin timnas Indonesia kembali karena bakal menjalani banyak agenda penting. Di antaranya, ada pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Piala AFF 2024. Salah satu bintang timnas Indonesia, Jay Itzes memberikan pesan kepada para rival skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai tampil memukau dalam laga terbarunya. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes yang memperkuat tim kasta teratas Liga Italia, Venezia FC berhasil tampil solid saat hadapi Brescia FC. Meski gagal raih kemenangan, namun pilar timnas Indonesia Jay Itzes tampil sangat memukau dan jadi pemain dengan rating paling tinggi di skuad Venezia FC semalam. Melansir dari laman SofaScore, diketahui bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut mampu melakukan 2 kali interceptions, 2 kali tackles serta 2 kali balls recovered. Selain itu, Jay Itzes juga mampu ciptakan 1 key passes serta lepaskan umpan akurat mencapai 87%. Ditambah torehan 1 gol di menit akhir. Jay Itzes pun melengkapi penampilan sempurnanya bersama Venezia FC semalam dan mendapat rating 74 alias paling tinggi dari seluruh penggawa Ilaoni Alati. Berbekal penampilan impresif tersebut, Jay Itzes diharapkan bisa melanjutkan performa apiknya saat hadapi Arab Saudi dan Australia di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September mendatang. Penampilan solidnya di lini pertahanan bersama Venezia FC juga jadi sinyal buat tim lawan agar tak meremehkan kualitas timnas Indonesia. Apalagi Jay Itzes punya insting mencetak gol yang baik, sehingga jika para rival mengabaikannya bukan tak mungkin sang bek bisa membawa skuad Garuda unggul. Timnas Australia mendapatkan kabar tak mengenakan sebelum mengawali ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 laga perdana, Australia bakal menghadapi Bahrain dan timnas Indonesia. Graham Arnold selaku pelatih Soceros pusing sebelum 2 laga tersebut. Pasalnya, 2 pemain belakang Australia mengalami cedera sebelum jumpa timnas Indonesia. Jordan Boss adalah pemain andalan Graham Arnold di sektor bek kiri Australia. Pemain klub Westerlo tersebut mengalami cedera usai menjalani laga perdana Liga Belgia lawan Cercle Brugge pada 29 Juli 2024 lalu. Namun, pemain andalan Australia itu diperkirakan bakal absen selama 4-5 pekan. Karena itu, Graham Arnold masih bisa berharap Jordan Boss bisa bermain lawan Bahrain dan timnas Indonesia. Kabar buruk dialami oleh Ryan Strain. Pemain andalan Dundee United tersebut dipastikan absen lawan timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kanan tersebut mengalami cedera hamstring. Kehilangan Strain bakal jadi kerugian tersendiri bagi Australia.
Pasalnya, bek kanan Dundee United tersebut jadi starter Australia dalam 6 laga terakhir di pertandingan resmi. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh berjanji bakal bekerja keras agar skuad Garuda bisa mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani perjuangan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini bahkan disebut bergabung dalam grup neraka karena lawan-lawannya berada di posisi peringkat FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia. Situasi ini bahkan membuat banyak pihak termasuk media asing yang tak mengunggulkan tim merah putih. Pasalnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan saat ini menempati posisi peringkat ke-133 dibandingkan lawan-lawannya di grup C. Sandy Walsh mengaku bahwa ia telah mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa melangkah sejauh ini memang jadi harapan tim. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan yang besar, sehingga mereka siap menghadapi tim besar seperti Jepang hingga Australia. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani perjuangan pertama di putaran ketiga ini melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September mendatang.